Apa? Kalau diam. Bab al-insati, diam. Arti insat, diam. Bab diam lil ulama'i, untuk para ulama. Diam untuk para ulama. Berarti yang diam siapa? Kalau ulama diam, yang bicara siapa? Murid gitu. Muridnya Rios, guru jempe gitu. Terbalik. Para ulama akan menyampaikan ilmu, maka yang lain harus diam supaya terdengar. Setelah terdengar, paham. Setelah paham mengerti sama, mengamalkan. Setelah mengamalkan, mengajarkan lagi seperti para ulama. Al-Bukhari berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Minhal al-Anmatiyu. Qala, ia berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, Syu'bah bin al-Hajjaj. Qala, ia berkata, akhbaroni, telah memberitakan kepadaku, Ali bin Mudrik, an Abi Zur'ata, dari Abu Zur'ah, Haram bin Amr bin Jarir, cucunya Jarir. Beliau sendiri namanya Haram, pakai H besar. Haram bin Amr bin Jarir, an Jaririn, dari Jarir, kakeknya Haram. Jarir bin Abdillah al-Bajali. Itulah rangkaian sanadnya. Kita mempelajari Sahih Bukhari ini tidak cukup matanya saja, tapi semuanya, termasuk babnya, termasuk sanadnya, termasuk matanya. Kenapa sejak dulu di pesantren Persatuan Islam tingkat mu'alimin terutama diajarkan Sahih Bukhari? Belajar apa dari Sahih Bukhari? Belajar banyak dari Sahih Bukhari itu. Ada fikihnya, ada hadisnya, ada ilmu hadisnya, dan yang lain-lain. Banyak faidah yang bisa diambil dari Sahih Bukhari. Tidak sedikit orang tidak paham kenapa ada Sahih Bukhari. Disangkanya hanya hadis pilihan. Bukan begitu. Ada istinbat hukum, ada fawaid hadis, ada studi sanad, ada syarah hadis, dan lain-lain. Kalau diperdalam, kalau digali. Kita perhatikan sanadnya dulu. Apa keindahan sanad ini? Coba cari.
Indah tidak sanad ini? Keindahannya di mana? Bah? Di antaranya adalah ada cucu menerima hadis dari kakeknya. Cucu dari kakek. Siapa? Abu Zur'ah dari Jarir. Sayang kalau dihapus, kaligrafi bagus. Ya. Di sini ada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah dari Abu Zur'ah dari Jarir. An Jarir. Siapa Abu Zur'ah? Harum bin Amr bin Jarir. Jarir bin apa? Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Jarir ini punya anak namanya Amr. Berarti Amr siapa Jarir? Anak. Amr punya anak namanya, berarti siapanya Jarir? Cucu menerima dari, berarti ini apa? Kakek. Cucu dari kakek. Cucu menerima hadis dari kakeknya. Kenapa tidak dari ayahnya? Kenapa? Wallahu a'lam. Jangan sok tahu. Wallahu a'lam. Aman. Ini keindahan sangat indah sekali. Bagaimana parentingnya berarti? Kakek mengajar hadis kepada cucu. Cucu belajar hadis dari kakek. Betul-betul si kakek peduli kepada keluarga, turunan. Annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lahu, kemana kembalinya domirhu? Abi Zur'ah, Jarir, Ali, Syu'bah, Hajjaj. Biasanya domir kembali kepada yang aqrab, terdekat. Coba ukur siapa yang terdekat. Jarir. Qala li Jaririn, kenapa tidak laha? Jarir mudzakkar muannas? Mudzakkar. Kenapa tidak lahuma? Mufrad. Kenapa tidak lahum? Mufrad. Kenapa lahu? Mufrad. Jawabannya sama. Karena mufrad. Fi hajjatil wada'i. Fi-nya betul-betul zorfiyah. Huruf jar maknanya dorfiyah. Waktu haji wada. Satu-satunya Nabi SAW berhaji. Mung sakali. Kalau umroh beberapa kali Nabi itu.
Istan sitin nasa, istan sota, yastan situ, istin sota, dari insot, tetapi sekarang wajannya istaf'ala. Wajan istaf'ala itu makna yang paling menonjolnya adalah litolab, meminta. Rohima menyayangi, istarhama minta disayang. Biasanya siapa yang melakukan? Istirham, minta disayang. Saya belum makan, sudah 2 menit. Sudah 2 menit belum makan. Bukan 2 hari. Siapa yang biasa mengatakan kata-kata mirip? Para pengemis. Istirham, penampilan, istirham, kata-kata istirham, minta dikasih hani. Bagaimana kalau pengemis galak, mata melotot, merah lagi, tidak akan ada yang beri. Makanya mereka pelajari penampilan harus bagaimana, kata-kata harus bagaimana, supaya orang mengasihi. Kadang-kadang normal pun berpenampilan orang cacat. Supaya apa? Dikasihan. Melihat, 2 matanya melihat sebenarnya, tapi menampakkan kepada masyarakat tunanetra. Normal, tangan, kaki, badan, tapi perlihatkan kepada orang lain cacat. Tidak semua oknum. Saya pernah di pasar Soreang, terminal Soreang. 2 orang kan biasanya ya, yang di depan melihat, yang di belakang pura-pura. Hujan, lari dua-duanya, papencar. Saya penasaran, diikuti. Yang tadi tunanetra itu kemana lari? Ternyata ada markas di belakang. Melihat. Dalam rangka apa melakukan itu semua? Istirham, tolabur rahmat, minta dikasihani. Insot, diam. Sekarang wajan istaf'ala, istansit, minta diam. Minta diam berarti menyuruh supaya diam. Berarti sebelumnya sedang apa? Biasanya disuruh diam kepada siapa? Yang tidak diam. Lalu disuruh diam. Istansitin nasa, suruh diamlah orang-orang. Ini poinnya. Disinilah letak ta'alluqnya, letak munasabahnya. Apa munasabah? Kecocokan. Apa ta'alluq? Keterkaitan. Di antara belajar Sahih Bukhari itu kita dituntut mencari munasabah dan ta'alluq. Hadis dengan judul, bab dengan hadis, hadis dengan kitab. Lihat judulnya, masih ingat tidak? Walaupun tidak ingat, tinggal lihat. Babu al-insoti lil ulama, nyambung tidak dengan istansitin nas?
ya harus dicari sambungannya. Siapa yang disuruh diam? Orang-orang. Untuk apa disuruh diam? Kalau di judul lil ulama. Kalau yang terjadi li siapa? Lin nabi. Ya. Coba gambarkan kasus ini, kejadian ini. Waktu Haji Wada, Rasulullah SAW, Nabi SAW menyuruh sahabat Jalil, menyuruh apa? Menyuruh dia, menyuruh orang-orang supaya diamnya untuk Nabi. Disuruh diam itu untuk Nabi. Tapi dalam bab insot lil ulama, coba nyambung tidak? Di mana nyambungnya? Ayo. Kan ini untuk Nabi. Ya. Ada hadis berbunyi al ulama'u warasatul anbiya. Apa artinya? Para ulama itu para pewaris para nabi. Seandainya nabi sudah tidak ada, karena memang Nabi Muhammad SAW adalah khotamul anbiya wal mursalin. Khotam, apa artinya khotam? Penutup. Dulu di satu toko di daerah Soreang, ada orang menyimpan buku-buku Ahmadiyah, menyimpan bahasa Sunda, lebih dari 10 buku. Bukunya kecil-kecil, tidak sebesar semut, buku kecil, buku saku. Ada yang disimpan di sudut ini, disimpan di sudut ini, di tiap sudut. Saya tanya, ini buku ini berapa kalau dibeli semua judulnya? Kita tahu ini bukunya Ahmadiyah. Kata yang punya toko, ini ada yang menyimpan, numpang nyimpan saja. Dakwah berarti ya, dakwah bil kitabah. Ada ibu-ibu menyimpan saja di sini, jadi tidak dijual. Kalau dibaca silakan. Gitu. Luar biasa berarti ya. Ahmadiyah pusatnya di mana? Ahmadiyah pusatnya di mana? Indonesia bukan? Di mana? Apa? India, Pakistan. Ahmadiyah. Tapi buku-buku yang disimpan di sini berbahasa Sunda. Itu luar biasa. Dakwah kepada orang Sunda, makanya bahasa Sunda. Lewat buku lagi. Banyak judulnya. Di antara buku-buku yang tertera di sana ada satu pernyataan yang hampir di semua buku ada, yaitu penyelewengan makna khotam. Ditahrif kalau bahasa Quran. Khotam diartikan cincin. Khotam diartikan indah, paling indah. Supaya tidak diartikan penutup. Supaya nabi mereka diakui.
Ya. Makanya khotam diartikan jadi cincin paling indah. Khotamul anbiya, nabi paling indah seperti cincin. Seperti yang seperti yang sederhana, padahal memalingkan akidah bahwa tidak ada lagi nabi setelah Rasul. Kalau Rasul Nabi sudah tidak ada, yang ada apa sekarang? Para pewarisnya, yaitu ulama. Jadi nyambung di sini. Pantas Al-Imam Al-Bukhari memberi judul Babul Insoti lil Ulama. Bab diam untuk para ulama. Walaupun dohir hadisnya, ibarah mantuk hadisnya bukan lil ulama tapi lin nabi. Sahabat Jarir diperintah untuk menyuruh diam kepada orang-orang itu lin nabi, karena nabi akan menyampaikan sesuatu. Apa yang beliau sampaikan? Pakola, lalu beliau bersabda. Kapan beliau bersabda? Setelah orang-orang diam, sebagaimana diperintah oleh Jarir atas suruhan Nabi. Nurut ente jami-jami kajarir, taat tidak. Biasanya orang kalau disuruh diam tidak. Diam sebagian. Setelah dia maka Nabi pakola, lalu bersabda, la tarji'u, janganlah kalian kembali, janganlah kalian kembali, ba'di, setelah aku tiada. Bukan sekarang, tapi ba'di, setelah aku tiada, setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, setelah aku tiada, janganlah kalian kembali kuffaron, melakukan perbuatan orang kafir, melakukan perbuatan orang kafir. Kuparon itu kal kupari, seperti orang kafir, atau syabihatun bi af'alil kupari, menyerupai perbuatan orang kafir. Atau la tab'alu fi'lal kupari, jangan melakukan perbuatan orang kafir. Bagaimana perbuatan orang kafir? Yadribu, memenggal, ba'dukum, sebagian kalian, riqaba ba'din, leher sebagian lain. Memenggal sebagian kalian, leher sebagian lain. Bahasa Sundana naon memenggal leher? Neuteuk beuheung naon? Maiha, memerangi. Seperti halnya perbuatan orang kafir. Bagaimana perbuatan orang kafir? Ya begini, saling memenggal leher sesama mereka. Kata Rasulullah SAW, jangan. Ba'di, setelahku, selama beliau hidup tidak akan terjadi.
Kenapa? Apa bedanya orang Islam ketika Nabi masih hidup dengan sudah wafat? Ada perbedaan? Tidak. Kalau Nabi masih hidup berarti apa? Masih ada dalam pengawasan beliau, perhatian beliau, pendidikan beliau, terlihat oleh Nabi. Katalingakeun ku Nabi, tidak akan mungkin mereka saling memegal leher, jauh dari melakukan itu. Tapi setelah Nabi wafat, beda sama? Beda. Kadang-kadang ada sosok yang tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Tapi ada sosok yang banyak gantinya. Kalau kita mati, ada yang bisa menggantikan kita tidak? Bade saheula sok. Bade askusa heula bade. RG dulu, UG dulu. Biasanya ada sosok-sosok yang bila tidak ada, tidak tergantikan. Dalam sebuah doa sholat jenazah ada kata-kata la tudillana ba'dahu. Janganlah engkau membuat kami jadi sesat setelahnya. Setelah orang ini wafat, kami jadi sesat. Kapan sesat? Setelah orang ini wafat. Ketika masih hidup, tidak. Dalam petunjuk kita. Lalu wafat orang ini, wala tudillana ba'dahu. Jangan membuat setelah tidak ada orang ini kami jadi sesat. Berarti kehadiran orang ini memberi pengaruh yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Ada perumpamaan al ulama'u masabihud dunia, kan begitu ya? Para ulama itu pelitanya dunia. Pelita, apa manfaat pelita? Menerangi. Kalau tidak ada ulama, gelap gulita. Yang haram, yang dosa dikerjakan, yang haram, yang syubhat dimakan, karena tidak ada pelita, gelap. Berarti menyuruh apa Rasulullah SAW itu? Coba. Menyuruh apa? Di balik larangan ada perintah, betul tidak? Di balik perintah ada larangan. Bagaimana kaidah usuliyahnya? Al-amru bisyai'i nahyun an liddihi. An-nahyu anisyai'i amrun bi liddihi. Ada dua. Ada al-amru, ada an-nahyu. Kalau al-amru bisyai'i nahyun an liddihi. Kalau an-nahyu anisyai' amrun bi liddihi. Gitu ya. Belajar waktu kelas berapa? Coba artikan al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Berarti melarang sebaliknya. Berdiri melarang apa? Duduk kembali.
Jangan duduk. Menyuruh apa? Berdiri berbaring. Berbaring. Melarang apa? Duduk berdiri. Dua-duanya. Kalian harus bicara. Melarang apa? Kalian harus diam. Melarang apa? Bicara. Kaidah pertama berbunyi al-amru bi syai'in nahyun. Kaidah kedua berbunyi amrun bi diddi. Apa artinya? Melarang berbuat sesuatu, melarang melakukan sesuatu berarti memerintah sebaliknya. Di amr ada kaidah, di nahyun pun ada kaidah. Berarti menyuruh apa hadis ini? Coba. Janganlah kalian kembali setelah aku tiada melakukan perbuatan orang kafir, memenggal sebagian kalian leher sebagian yang lain. Menyuruh apa itu? Hadis ini nahyun amrun. La tarji'u, sigoh apa? Dalam ilmu ma'ani ada sigoh. Sigoh apa la tarji'u? La-nya la apa? Nahiyah. La nahiyah, menghadapi fi'il mudhari maju. Berarti sigoh apa? Nahyu. Tapi karena an-nahyu anisyai amrun bididih, berarti larangan ini menyuruh apa? Menyuruh apa? Coba. Ada di kitab-kitab syarah. Pasbutu alal imani wat taqwa. Menyuruh ini karena ada kufaron. Apa lawan kufaron? Was butuh alat iman wat taqwa. Ini amr dibalik nahyun. Dibalik nahyun ada amr, dibalik amr ada nahyun. Jadi Rasul menyuruh apa kepada kita? Wasbutu. Sabata yasbutu apa? Apa? Tetap renggenek. Apa itu tetap? Tetap apa tetap? Tidak berubah, tidak beralih, tidak berganti, tetap pada apa? Alal imani, tetap pada keimanan dan ketakwa, walaupun Rasulullah sudah wafat. Mau Rasulullah masih hidup, mau beliau sudah wafat, pasbutu alal imani wat taqwa. Kalian harus tetap dalam keimanan dan ketakwaan. Mudah tidak? Rasulullah asalnya ada di sekitar mereka, lalu wafat. Harus tetap iman, tetap takwa. Mudah tidak? Atau berubah, beralih? Biasanya ada perubahan, ikut berubah. Jantan tarobi ayana manaha. Rasul sudah wafat. Ulama di sana sudah tidak ada. Ada perubahan masyarakat sekitar? Ada tidak? Ada. Perubahan yang beliau khawatirkan apa? Kuffaron. Umat beliau
melakukan perbuatan orang kafir. Sampai yadribu ba'dukum ba'don, memenggal sebagian kalian leher sebagian lain. Apakah terjadi apa yang Rasul sampaikan ini? Terjadi tidak? Ada tidak sesama muslim saling memenggal leher? Ada tidak? Di zaman sekarang kalau ada orang Islam meninggal, dibunuh, ternyata yang bunuhnya pun beragama umat siapa itu? Makanya sebagian memandang ini salah satu hadis fitnah, fitan. Di antara salah satu bentuk fitnah yang akan terjadi akan itu dulu. Ketika Rasul belum wafat, akan ya ini umat Islam perbuatan kafir, perbuatannya statusnya muslim tapi perbuatannya seperti orang kafir. Banyak sekali, salah satunya ini yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Silakan baca dan terjemahkan.